Kita buka ini sore dari sejumlah wilayah di Jakarta dan sekitarnya yang mati listrik siang tadi. Tak hanya itu, listrik padam jaringan internet juga terputus. Hujan yang mengguyur ibu kota dan sekitarnya sejak siang tadi dibarengi dengan padamnya listrik di sejumlah wilayah. Bahkan lampu lalu lintas di sejumlah wilayah juga mati imbas dari padamnya listrik. Salah satunya di Buaran Duren Sawit, Jakarta Timur. Kalau untuk sementara sih jalanan masih aman, mereka terkendali. Tapi untuk saat ini, soalnya ntar kalau sore belum tahu juga. Soalnya kan banyak yang liburan, banyak yang jalan-jalan. Tapi kalau lagi musim hujan gini, biasanya sepi jalanan, nggak begitu rame. Menurut PLN, ada gangguan pada sejumlah saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET, sehingga sebagian Jakarta dan Bekasi padam listrik. Tak hanya listrik, warganet juga mengeluhkan matinya koneksi internet di sejumlah wilayah. Tak hanya koneksi internet di sejumlah rumah warga yang putus, jaringan sinyal milik operator seluler juga terganggu akibat padamnya listrik. Namun memasuki sore hari, berangsur listrik mulai menyala kembali di beberapa wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Selengkapnya mengenai listrik padam di Jakarta dan sekitarnya sudah bersama kami Senior Manager General Affair PLN Disjaya Emir Muhaimin. Selamat sore Pak Emir. Selamat sore Mbak April. Baik, Pak Emir bisa dijelaskan apa penyebab listrik padam di daerah Jakarta dan sekitarnya siang tadi? Oke, baik, terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaannya, kami dari PLN mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan, khususnya kepada pelanggan yang tadi siang mengalami pemadaman khusus untuk daerah DKI, Jakarta, dan sekitarnya. Jadi memang jam sekitar 12:58 itu terjadi gangguan, namanya gangguan penyaluran tegangan listrik ekstra tinggi untuk Cibatu Muara Tawar. Jadi itu yang menyebabkan terjadinya padam di beberapa wilayah di Jakarta. Seperti itu. Hujan deras, petir menjadi faktor penyebab juga, Pak? Kami sedang mendalami apa penyebab gangguannya. Jadi kerusakan yang terjadi ada kerusakan peralatan di GITET, Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi di Muara Tawar. Kami sedang menginvestigasi, saat ini belum ada informasi penyebabnya apa, tapi memang bersamaan dengan hujan petir tadi siang. Demikian. Pak Emir, ada kaitannya dengan ledakan yang disebutkan ada terjadi di Gardu di Fatmawati, Jakarta Selatan? Oh, tidak ada. Jadi kalau itu sangat kecil, mestinya dampaknya hanya lokal, jadi mungkin memang bersamaan, tidak ada hubungannya dengan padam yang meluas tadi. Demikian Mas Abraham. Upaya penormalan yang dilakukan PLN saat ini seperti apa, Pak? Jadi sejak padam 12:58, petugas kami alhamdulillah bergerak cukup cepat. Sekitar setengah jam, tegangan mulai masuk ke beberapa gardu induk yang melayani pelanggan-pelanggan. Dan tepatnya pada 14:12, seluruh gardu induk yang tadinya mengalami hilang tegangan atau padam itu sudah menyala kembali atau bertegangan kembali untuk gardu induknya. Jadi hanya sekitar 1 jam lebih sedikit, semua gardu induk sudah bisa menyalurkan tegangan ke rumah-rumah atau ke pelanggan-pelanggan kami kembali. Demikian. Ini artinya sudah normal kembali Pak untuk seluruh wilayah Jabodetabek yang terdampak? Alhamdulillah, betul. Pada saat jam 13:09, pelanggan-pelanggan berangsur dinyalakan kembali. Jadi setengah jam dari kejadian, 13:09 dinyalakan, dan menurut laporan per 15:29 seluruh pelanggan sudah menyala. Demikian. Baik, ada antisipasi Pak agar kejadian ini tidak terulang lagi? Tentunya kami akan pelajari apa yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada peralatan, dan ini akan kami lakukan perbaikan
baik itu di sisi peralatan ataupun di sisi proteksi yang kami miliki. Demikian. Untuk melakukan perbaikan, apakah ada rencana untuk memadamkan listrik lagi ke depan? Insya Allah tidak. Jadi kami memang memiliki saluran-saluran yang standby, cadangan. Jika melakukan pemeliharaan di salah satu peralatan, tentunya PLN akan mengalihkan ke peralatan atau saluran yang lain, sehingga pelanggan tidak perlu merasakan padam. Oke, disadari atau tidak, ini sudah menjadi perbincangan hangat di dunia maya, Pak. Saya pikir PLN juga tahu soal ini. Sebetulnya Betul. daerah mana saja yang terdampak, Pak? Bisa dipaparkan kembali? Baik, memang di media sosial tentunya banyak yang menyampaikan ya. Jadi menurut catatan kami, daerah yang padam itu adalah sebagian Jakarta Utara, kemudian Jakarta Selatan sebagian juga, Jakarta Pusat juga sebagian, hampir seluruh Jakarta Timur. Jadi yang lebih banyak itu Jakarta Timur, sebagian Depok dan sebagian Bekasi. Jadi tidak seluruh. Oke, dari nama-nama tempat yang di-list tadi artinya semua sudah normal kembali, Pak? Sampai dengan saat ini petugas kami terus menyisir. Jika ada 1-2 pelanggan yang belum menyala, tetapi secara saluran utama itu sudah dinyalakan semua, artinya seharusnya seluruh pelanggan sudah menyala saat ini. Jika ada yang belum menyala, Pak, bisa menghubungi kemana? Baik, jadi PLN silakan untuk menghubungi di kontak center PLN 123 ataupun melalui Instagram, Facebook, dan Twitter yang kami miliki. Keempat saluran tersebut bisa dijadikan saluran untuk menyampaikan jika ada pengaduan pelanggan yang sampai dengan saat ini masih belum menyala. Demikian. Baik, terima kasih Pak Emir atas Sama-sama. waktu Anda berbincang bersama kami. Kami berharap bahwa semuanya akan normal kembali. Hari terakhir libur panjang, gelombang arus balik di gerbang tol Palimanan Cirebon, Jawa Barat siang tadi padat. Untuk mengurai kepadatan, pengelola gerbang tol Palimanan membuka 16 loket pembayaran. Antrean kendaraan ini terjadi di gerbang tol Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Minggu siang. Volume kendaraan arus balik mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Petugas Satlantas Polresta Cirebon mengalihkan kendaraan truk besar yang keluar di eksit tol Palimanan 4 guna mengurai kepadatan di loket pembayaran tol Cipali. Sedangkan pengelola tol membuka 16 loket terdiri dari 9 gerbang utama dan 7 gerbang tol satelit. Hari ini mungkin puncaknya arus balik ya. Kita lihat sama-sama kita lihat. Kita perkirakan hari ini sampai malam lah. Sampai saat ini relatif lancar. Kita buka 16 gardu untuk gerbang tol Palimanan. Sementara data dari pengelola gerbang tol Cipali, jumlah kendaraan yang mengarah dari Jawa ke Jakarta mencapai 2.600 per jam. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Arus balik kendaraan juga terjadi di berbagai titik Pulau Jawa. Seperti wisatawan di kawasan Lembang, Bandung mulai meninggalkan daerah wisata. Sementara tol Jakarta Cikampek arus lalu lintas didominasi kendaraan pribadi yang mengarah Jakarta. Antrean kendaraan yang meninggalkan kawasan wisata Lembang dimulai sejak pagi tadi menuju arah Bandung maupun Subang. Untuk mengantisipasi kemacetan arus balik libur panjang, polisi setempat bersiaga di titik-titik kemacetan. Polisi mengimbau kepada wisatawan yang akan pulang agar masuk tol Cipali Subang jika tidak ingin terjebak kemacetan. Sementara arus lalu lintas di tol Jakarta Cikampek sore ini terpantau normal. Kendaraan yang datang dari Jawa Barat maupun Jawa Tengah ke arah Jakarta didominasi oleh kendaraan pribadi. Petugas juga tidak memberlakukan rekayasa lalu lintas karena arus kendaraan tidak padat. Sementara itu arus lalu lintas di Simpang Gadok, Ciawi, Bogor pada akhir libur panjang terpantau normal. Polisi sejak siang tadi memperlakukan rekayasa lalu lintas satu arah dari puncak untuk memperlancar arus kendaraan.
Petugas juga mengimbau pengendara yang akan pulang dari tempat wisata tetap menjaga protokol kesehatan. Pantauan arus balik libur panjang sudah ada rekan kami Bayu Pradana di kilometer 62 Tol Jakarta Cikampek dan ada rekan Vito Erlangga dari Simpang Gadok Puncak. Terlebih dahulu kita akan menuju ke Jakarta Cikampek. Bayu, apakah puncak arus balik libur panjang sudah terjadi di Tol Jakarta Cikampek, Bayu? Abraham dan juga April, sesuai prediksi puncak dari arus balik di Tol Jakarta Cikampek ini terjadi pada sore hari. Untuk melihat seperti apa kondisi di Tol Jakarta Cikampek saat ini, bersama juru kamera Irian Syah Wahyudi, kita sama-sama akan melihat seperti apa kondisinya saat ini. Pemirsa yang ada di layar kaca Anda atau yang ada di belakang saya saat ini adalah kondisi dari ruas, tepatnya dari arah Cikampek menuju ke arah Jakarta. Di mana kalau kita lihat kepadatan ini sudah mulai terjadi, dan sedikit informasi bagi Anda, kepadatan ini sudah mulai terjadi sejak pukul 3 sore tadi. Tentunya dengan adanya prediksi ini juga sejumlah antisipasi juga telah disiapkan. Di antaranya sejak pukul 3 sore tadi, salah satu antisipasi yang sudah dilakukan untuk tetap mengurai kepadatan ini adalah dengan memberlakukan sistem satu arah atau disebut kontraflow, di mana sistem kontraflow atau satu arah ini dilakukan dari kilometer 65 hingga ke kilometer 41. Sementara sampai saat ini pun petugas kepolisian gabungan baik dari Polres, Polda maupun dari Korlantas ini sudah bersiaga di sejumlah titik. Salah satunya di tempat kami berdiri saat ini yaitu di kilometer 62 untuk mengatur kendaraan. Kalau kita lihat memang sampai saat ini kendaraan bisa dibilang ramai lancar, namun memang ini tidak berjalan statis, namun masih ada kepadatan di mana ada waktu-waktu kepadatan yang terjadi, dan dari informasi yang kami dapatkan kepadatan ini terjadi di rest area kilometer 52. Maka dari itu sejumlah antisipasi lainnya selain mengatur arus lalu lintas di ruas tol dari arah Cikampek menuju Jakarta, antisipasi juga dilakukan ke rest area yang ada di kilometer 62 ini, di mana kendaraan diminta apabila memang rest area penuh, nantinya rest area ini akan ditutup sementara dan para pengendara ini diminta untuk memilih rest area di kilometer berikutnya. Sementara itu juga ini menjadi guna yaitu untuk menjaga protokol kesehatan bagi para pengendara dan juga para pengunjung yang ada. Sementara kepadatan sudah terjadi di kilometer 62 Tol Jakarta Cikampek. Apakah kepadatan juga terjadi di Simpang Gadok? Sudah ada rekan Vito di sana. Vito, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih Bayu. Sementara dapat kami laporkan dari Simpang Gadok Puncak Jawa Barat, arus selalu lintas di kawasan ini dari pantauan kami sejak siang hingga sore hari ini terpantau ramai lancar begitu. Namun memang sejak pukul 12.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, petugas dari Satlantas Polres Bogor sendiri sudah memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas buka tutup jalan atau one way, yang mana rekayasa arus lalu lintas ini memang ditujukan untuk memprioritaskan kendaraan yang berasal dari arah puncak menuju ke arah Jakarta. Kemudian penerapan rekayasa lalu lintas one way ini juga melihat adanya kenaikan arus lalu lintas di kawasan Cianjur menuju ke arah Ciawi, yang mana terpantau cukup padat pagi tadi dan terjadi sejumlah perlambatan. Setidaknya ada di 3 titik, yaitu pertama di Pasar Cisarua, kemudian Simpang Megamendung, dan ruas Jalan Pasir Muncang. Dan untuk buka tutup jalan ini memang digelar secara situasional melihat dengan kondisi arus lalu lintas yang ada. Selain menggelar rekayasa lalu lintas, petugas kepolisian bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor pagi tadi juga sempat menggelar rapid test secara massal yang ditujukan bagi wisatawan yang hendak menuju ke arah puncak Bogor, yang mana jika berdasarkan dari rekap data dari hari Kamis hingga Minggu pagi tadi, setidaknya sebanyak 75 wisatawan dinyatakan reaktif COVID-19. Dan selanjutnya para wisatawan ini kemudian langsung menjalani swab test dan diarahkan untuk pulang ke rumahnya masing-masing untuk melakukan isolasi mandiri sembari menunggu hasil swab dari laboratorium. Kembali ke Anda.
Terima kasih Vito Erlangga melaporkan langsung dari Simpang Gadok dan sebelumnya Bayu Pradana melaporkan langsung dari Tol Jakarta Cikampek. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Pemirsa, hari ini diprediksi puncak arus balik di stasiun Pasar Senen. Pemudik disarankan untuk balik ke Jakarta lebih awal agar tidak terjadi penumpukan. Sebelumnya pemerintah menyampaikan untuk kembali pulang ke Jakarta usai mudik lebih awal. Arus balik belum nampak padat. Meski telah memasuki masa arus balik, tidak sedikit warga Jakarta yang masih hendak pergi keluar Jakarta. Terlihat antrian terjadi saat memasuki area keberangkatan, namun situasi masih normal. Begitu pula dengan syarat administrasi, yaitu melakukan rapid test yang hingga saat ini masih ramai. Sementara di Bandara Juanda, suasana pintu masuk terminal keberangkatan domestik di Terminal 1 Bandara Internasional Juanda Surabaya tampak ramai. Ratusan calon penumpang arus balik antri mengular di pintu masuk terminal dan loket check-in Bandara Juanda. Untuk mengatur antrian calon penumpang yang terus bertambah, petugas keamanan bandara terpaksa diturunkan di pintu masuk terminal keberangkatan domestik.